Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang cara memonetisasi channel YouTube kita dengan Google AdSense. Sebelumnya Google AdSense itu apa sih? Google AdSense itu perusahaan periklanan yang dimiliki Google. Jadi kita kalau mau dapat uang lewat Google AdSense itu sebenarnya bukan hanya lewat channel YouTube aja. Bisa juga lewat website, lewat blog, atau kita punya aplikasi di Play Store, itu bisa kita pasangin iklan. Semuanya itu bisa kerjasama dengan Google AdSense. Karena Google AdSense itu ya perusahaan, bukan hanya untuk YouTube aja, tapi bisa untuk website, blog, atau aplikasi di Play Store. Nah, kalau YouTube kita mau gabung ke AdSense, gimana sih caranya? Caranya ya tentu aja dengan mendaftar di YouTube Partner Program atau Program Partner YouTube atau YPP ini. YouTube Partner Program atau Program Partner YouTube. Nah, kalau udah punya channel nih, apakah kita bisa langsung daftar, langsung diterima? Itu enggak. Jadi ada syaratnya. Syaratnya apa kalau mau daftar di program partner YouTube? Syaratnya ini. Persyaratan kelayakan minimum untuk bergabung. Jadi kalau kita nih, ini saya punya channel namanya Let's Pray. Channel ini pengen biar ada iklannya, saya bisa dapat uang. Syaratnya harus ini. Yang pertama, patuhi semua kebijakan monetisasi YouTube. Nah, kebijakannya ini kita bisa baca-baca. Intinya, kalau konten kita nggak macem-macem lah, konten pendidikan atau tutorial itu insya Allah nggak apa-apa, asalkan jangan berbau seksual, ketelanjangan, merugikan dan berbahaya, spam, ancaman hak cipta, dan lain sebagainya. Jadi kalau kamu bikin video YouTube tapi di situ banyak yang berbahaya, kayak mengancam keselamatan anak, prank tapi yang dapat mengakibatkan kematian atau apa, atau cyberbully, pelecehan seksual, itu juga nggak bisa di monet. Nah, ini sesuai dengan kebijakannya YouTube. Kemudian kamu juga nggak boleh punya konten yang mengandung hak cipta, atau konten punya orang lain yang hak ciptanya bukan bebas lisensi, terus kamu ambil, kamu upload di channelmu, itu juga nggak boleh. Nanti kalau kamu melanggar ini, kamu bisa channelmu ini bisa kena teguran. Nah, kalau kamu ngambil hak ciptanya orang, misalkan upload video yang kepunyaan orang, kamu nggak izin. Nah, ini kalau melanggar, kamu kena teguran hak cipta. Alhamdulillah saya belum pernah kena teguran hak cipta. Kemudian kalau kamu melanggar pedoman komunitas itu ini. Nah, ini udah keluar. Kita ganti bahasanya ke bahasa Indonesia biar mudah dipahami. Nah, ini kebijakan YouTube atau pedoman komunitasnya. Misalkan sebaiknya jangan ini tentang senjata api, vulgar. Nah, ini detailnya ada di sini. Secara simpelnya kalian bisa baca di sini. Misalkan ketelanjangan tadi, merugikan atau berbahaya, kebencian, kekerasan.
Kayak kalian nih, misalkan kontennya tutorial, tapi tutorialnya itu cara hack Photoshop, itu juga nggak boleh. Itu juga bisa dikatakan melanggar hak cipta ini. Kemudian kalau kalian udah bikin konten yang sesuai kebijakan monetisasi YouTube, apakah udah langsung bisa masuk ke YPP? YPP itu ini YouTube Partner Program, program partner YouTube. YPP itu belum tentu. Kalian harus melengkapi yang ini juga. Nah, yang poin kedua sampai poin kelima. Poin kedua apa? Tinggal di negara atau wilayah tempat partner program YouTube. Nah, Indonesia masuk ke dalam poin nomor 2. Berarti otomatis kita udah memenuhi poin yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3 apa? Memiliki lebih dari 4.000 jam waktu tonton publik dalam 12 bulan terakhir. Nah, misalkan ini channel saya ini dalam 12 bulan terakhir, atau ini mungkin masih 7 bulanan lah. Itu jam tayangnya udah 38.000 jam. Jadi udah memenuhi. Kemudian memiliki lebih dari 1.000 subscribe. Ini juga alhamdulillah sudah. Memiliki akun AdSense yang ditautkan. Ini juga alhamdulillah sudah. Nah, kalau kelimanya ini sudah terpenuhi semua, apakah otomatis langsung di ACC? Belum tentu juga. Jadi seperti punya saya, ini udah memenuhi semua, tapi statusnya masih sedang ditinjau. Peninjauan telah dimulai, kami akan mengirimkan email jika channel Anda disetujui. Lamanya berapa peninjauan? Itu belum tentu juga. Ada yang 1 minggu ditinjau habis itu ACC, itu ada. Ada yang 9 bulan ditinjau habis itu ACC juga ada. Karena di sini juga dikatakan ini proses peninjauan setelah Anda memenuhi jumlah minimum subscribe dan waktu tonton, pengajuan Anda akan dimasukkan ke dalam antrean peninjauan manusia. Kami akan melihat channel Anda secara keseluruhan untuk menilai apakah channel tersebut memenuhi kebijakan monetisasi YouTube atau enggak. Kami akan menghubungi Anda untuk memberikan keputusan setelah channel Anda ditinjau. Biasanya sekitar 1 bulan setelah Anda memenuhi batas jumlah minimum. Tapi terkadang Anda mungkin harus menunggu lebih dari sebulan. Mungkin ada beberapa alasan penundaan. Yang pertama, bisa aja jumlah penonton yang jumlah permohonan yang diajukan lebih banyak dari biasanya, masalah sistem, atau terkadang kami perlu mengalihkan sumber daya yang kami miliki. Spesialis kebijakan kami mencoba untuk meninjau permohonan secepat mungkin, akan tetapi spesialis kami terbatas, sehingga prosesnya mungkin bisa aja tertunda. Jadi nggak mesti, karena pada prakteknya ada yang 9 bulan baru diterima, itu ada. Nah, apakah kita bisa mempercepat peninjauan? Tidak bisa. Jadi ya kita bisa dikatakan kalau menurut tutorial ini hanya pasrah aja, tinggal nunggu ditinjau sampai pada kapan waktunya, bisa diterima, bisa ditolak. Nanti kalau ditolak akan ada keterangannya, kita melanggarnya di bagian apanya sih gitu. Tapi kalau masih digantung kayak gini, kita nggak tahu sebenarnya ini besok mau di ACC atau ditolak, karena belum ada keterangan kesalahannya di mana. Ini kalau ditolak, Anda dapat mendaftar ulang dalam waktu 30 hari setelah penolakan diterima. Nah, nanti juga dikasih tahu melanggarnya di mana. Itu syarat untuk daftar YPP. Nah, kemudian ini tadi udah saya jelasin ya, kayak jadi kamu kalau bikin channel jangan sampai ada yang berbau seperti ini, kayak spam, metadata yang menyesatkan, dan scam. Ini maksudnya metadata yang menyesatkan itu
judulnya apa, tapi metadatanya nggak cocok dengan judul, asal ngasih metadata, itu juga nggak boleh. Metadata itu gimana sih? Metadata itu misalkan ya, misal video apa ini, misalkan inilah. Nah, ini kok nggak ada ya, nggak ada metadata. Oh, ini nih, kayaknya baru mau keluar. Tuh badinya ini. Nah, metadata itu yang ini. Misal, videonya ini tentang sepak bola. Sederhana dalam melangkah, mematikan dalam mengolah bola. Ini kan tentang sepak bola. Nah, ini metadatanya itu yang ini. Diisi sepak bola Indonesia, materi sepak bola, Deco de Souza, ini namanya. Kisah pemain Deco, kisah pemain sepak bola, Deco Barcelona, Deco Porto. Nah, ini semua metadatanya masih ada hubungannya dengan judul. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau judulnya seperti ini, metadatanya kamu kasih misalkan bola voli, atlet bola voli, atlet catur, itu menyesatkan karena metadatanya tentang bola voli, padahal video aslinya tentang catur. Nah, biasanya yang kayak gitu itu kayak videonya itu nipu gitu loh, clickbait. Jadi kayak misal isinya itu misalkan artis siapa, artis Syahrini, misalkan Syahrini poligami lah, nikah lagi, misalkan nikah lagi, di sini diisi Syahrini nikah lagi, Syahrini apa. Ternyata isinya bukan kayak gitu. Ternyata isinya cuma video pernikahannya Syahrini yang dulu. Lah itu kan menyesatkan. Itu dianggap ini tidak sesuai dengan kebijakan YouTube. Jadi nggak boleh metadatanya nggak sesuai dengan video aslinya. Ini tadi udah. Nah, jadi sepertinya itu aja. Nanti kalau kalian nih udah memenuhi ini ya, memenuhi persyaratan ini, cara daftarnya gimana? Cara daftarnya kalian tinggal ini. Klik ini. YouTube Studio, ini beta, udah masuk di sini. Habis itu Creator Studio Classic. Nah, kalau udah pilih channel, kalau udah masuk ke Creator Studio yang klasik. Nah, di sini nanti ada tombol untuk mengaktifkan. Kalian tinggal klik aja aktifkan. Selanjutnya gimana? Selanjutnya ini, kalian di bagian monetisasi klik aktifkan. Dan nanti di sini ada klik tombol aktifkan, kalian klik. Habis itu ikuti petunjuk di layar. Jadi seperti itu. Kemudian setelah mengikuti petunjuk nanti statusnya akan jadi seperti ini. Jadi menunggu ya, sedang ditinjau. Gitu aja tutorial monetisasi YouTube dengan AdSense. Untuk berikutnya, video yang selanjutnya akan saya jelaskan cara memonetisasi channel YouTube lewat MCN. Nah, MCN itu apa sih? MCN itu ya sama kayak dapat iklannya ya dari AdSense juga, cuma biasanya kalau dulu itu kalau kita udah diterima MCN nanti otomatis AdSense-nya bisa cepet diterimanya. Nah, ini contohnya MCN itu ini. Jadi kita bisa kalau udah memenuhi syarat bisa daftar di MCN. Ini contoh siapa sih yang pakai MCN? Contohnya Deddy Corbuzier, jadi nggak langsung AdSense, dia lewat MCN. Najwa Shihab, Sule, Nilasil, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh orang yang lewat MCN. Jadi nanti uangnya nggak tampil di sini, nggak tampil di Google AdSense, tapi
ada dashboardnya sendiri untuk melihat penghasilan mereka. Nah, ini contoh MCN. Habis ini saya akan jelasin gimana sih cara memonetisasi YouTube tapi lewatnya MCN, nggak langsung lewat Google AdSense. Nah, sekian video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.